Taiwan Utara akan turun hujan gerimis pada malam tahun baru. Mulai tanggal 30, menguatnya angin muson timur laut dan meningkatnya gerakan awan ke utara, suhu akan basah dingin di penghujung tahun. Hujan akan turun di wilayah Taoyuan ke utara, sementara cuaca di wilayah selatan akan berawan. Uap air yang banyak mungkin menurunkan salju sporadis pada pegunungan di atas 3.000 km. 特别是在基隆北海岸、大台北山区还有宜兰地区，容易出现一些局部性大雨。 Matahari terbenam terakhir tahun 2022 di Pulau Taiwan akan muncul di Chiku, Tainan, sementara matahari terbit paling awal tahun 2023 akan terlihat di cagar ekologi Longkeng di Pingtung. Sayangnya visibilitas panorama ini mungkin terganggu dengan cuaca berawan di seluruh Taiwan pada tanggal 31. Amerika Serikat mengalami badai es terbesar abad ini selama liburan Natal dan Tahun Baru. Salju telah menumpuk setinggi 140 cm di kota Buffalo di negara bagian New York, membuat lalu lintas terputus selama 5 hari. Hujan salju ditambah angin topan menyebabkan pemadaman listrik skala besar sehingga banyak warga yang terjebak di dalam rumah mereka dengan suhu di bawah 0 dan mati kedinginan. Telah diketahui ada 62 orang yang tewas. Badai salju berlangsung hingga tanggal 28. Badan Kepolisian yang menyita sebuah paket berisi narkoba dari Vietnam beberapa hari lalu melakukan pelacakan dengan bantuan anjing pendeteksi di kedai Vietnam ini. Polisi menemukan 26 saset kopi berisi narkoba dan setelah diselidiki, sumber narkoba berasal dari daerah pegunungan Taiping di Taichung. Polisi menemukan ladang ganja di belakang asrama publik pekerja migran dan menyita 133 batang pohon ganja dengan nilai pasar lebih dari 9 juta dolar Taiwan. PMA bermarga Mei adalah PMA Vietnam yang datang ke Taiwan untuk bekerja pada 5 tahun yang lalu. Ia menyeruduk benih dari Vietnam, menanam dan mengolahnya menjadi rokok gulung. Selain dijual di Facebook, juga ada banyak pelajar Vietnam dan PMA lain yang menjadi dealernya. 大麻黑素，我们也进一步的做追查之后，发现，在外籍移工跟学生的这一块。 他们有自己的一个通讯软体的一个贩售的一个族群。 Kendala bahasa membuat polisi sulit untuk menembus jaringan perdagangan narkoba etnis lain di Taiwan. Berhasil diringkusnya 6 PMA dan 2 pelajar Vietnam dalam operasi kali ini menunjukkan bahwa pekerja dan pelajar asing telah menjadi penyalur narkoba yang tersembunyi. Pihak kepolisian juga menyatakan akan terus memperluas penyelidikan. Pada tanggal 27 tengah malam di Taichung, sebuah bus yang berbelok tanpa melambat menabrak satu keluarga yang terdiri dari 3 orang dan membuat ibu dan anak berusia 1 tahun tewas. Suami berkebangsaan Irak menyaksikan tragedi kejadian secara langsung. Polisi segera ke TKP dan memperkuat razia. Namun masyarakat berpendapat bahwa hak pejalan kaki di Taiwan sangat buruk dan hampir semua orang pernah memiliki pengalaman hampir tertabrak. 他就直接冲过去了，不管你是不是行人啊，那你就心里就会觉得很那个啊。我觉得。 应该要罚重一点，因为我觉得你没有罚重一点，大家都不怕啊。反正出事情才再来跪也没用了。 Bus yang sama juga pernah terekam oleh seorang warga di mana ada seseorang di kursi roda yang hendak menyeberang dan di sampingnya juga terdapat polisi yang sedang menilang. Bus juga langsung menyerobot. Evaluasi terbaru Pemkot Taichung menunjukkan perusahaan bus yang terlibat kecelakaan terdaftar sebagai kelas 1 sehingga evaluasi ini dipertanyakan fungsinya. Topik keselamatan lalu lintas memanas. Pada tanggal 29, Wali Kota Taichung Lu Xiaoyan meminta semua perusahaan bus di Taichung harus memanggil kembali semua pengemudi untuk pendidikan keselamatan sebelum Tahun Baru Imlek. MOTC menyatakan telah menjatuhkan sanksi denda pada perusahaan bus terkait penabrakan. Saat ini juga tengah membahas metode evaluasi yang lebih ketat serta memperkuat penilangan terhadap pengemudi bus yang tidak memberi jalan kepada pejalan kaki. Efektivitas perlindungan terhadap pejalan kaki masih perlu pengamatan lebih lanjut. Sebuah gudang seng berlantai 2 di Tongzhou Road, distrik Fongyuan, kota Taichung terbakar pada tanggal 29 malam. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 26 truk pemadam kebakaran dan 66 petugas untuk memadamkan api. Saat insiden terjadi, 9 pekerja sedang melakukan pekerjaan pelapisan lantai dalam dan 5 diantaranya segera melarikan diri. Petugas damkar menemukan 4 pekerja lainnya tergeletak tak bernyawa dan dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran kali ini dinilai disebabkan oleh percikan api dari operasi ras listrik yang menyurut gas yang mudah menguap dari perarut zat. Insiden ini menyebabkan 4 kematian dan seorang karyawan bermarga Huang mengalami luka bakar 50% serta seorang lainnya yang mengalami sesak napas juga dirawat di rumah sakit Fongyuan. Pihak berwenang juga menemukan bahwa gudang tersebut berada di area pertanian dan merupakan bangunan ilegal.